Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri Soleha dari kelas 3A D3 Akuntansi dengan nomor WP 1801072033. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari praktek kerja lapangan saya, yaitu di PT Bank Mandiri, kantor cabang Padang. Baiklah, di sini saya telah menentukan poin-poin apa saja yang saya jelaskan. Yaitu yang pertama, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang. Secara kita ketahui, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat itu menuntut setiap orang untuk mempersiapkan diri mereka agar bisa menghadapi suatu perubahan yang akan terjadi nantinya. Nah, maka dari itu salah satu cara untuk mempersiapkan diri yaitu dengan cara meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja agar bisa bersaing dengan tenaga kerja lainnya dalam menghadapi dunia kerja. Nah, pasti hal tersebut berkaitan dong dengan pendidikan. Nah, pendidikan di sini adalah suatu alat untuk memajukan suatu peradaban, mengembangkan suatu masyarakat, serta membuat generasi mampu berbuat banyak yang pastinya bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya sekitar. Nah, maka dari itu ada salah satu program yang dilakukan oleh perguruan tinggi agar sumber daya manusia yang dihasilkan kelak mengetahui bagaimana keadaan dunia kerja yang sebenarnya, yang seperti yang dilakukan oleh di Politeknik Negeri Padang, yaitu dilaksanakannya praktek kerja lapangan bagi mahasiswa semester akhir. Nah, praktek kerja lapangan di sini merupakan suatu proses pembelajaran mahasiswa sebagai bekal untuk mempersiapkan diri mereka untuk memasuki dunia kerja. Karena apa? Karena pasti dunia kerja tersebut pasti mahasiswa akan menemukan hal-hal yang baru yang tidak ditemukan di masa perkuliahan. Nah, maka dari itu mahasiswa di sini diharapkan lebih memahami keterampilan dalam disiplin ilmu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya telah diberi kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan yaitu di PT Bank Mandiri Taspen, kantor cabang Padang, agar mendapatkan pengalaman kerja di bidang yang saya inginkan dan dengan kemampuan yang saya miliki, serta mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Langsung masuk ke tujuan praktek kerja lapangan, yaitu yang pertama untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang dunia kerja sehingga kita mendapatkan pengalaman dunia kerja yang nyata. Yang kedua itu memperkenalkan kualitas mahasiswa Politeknik Negeri Padang kepada pihak dunia kerja. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana berinteraksi dengan lingkungan kerja. Yang keempat, menghasilkan lulusan mahasiswa dengan keahlian profesional yang bagus untuk masa depan nantinya, dan lain-lain. Langsung kita masuk ke manfaat praktek kerja lapangan, yaitu yang pertama bagi mahasiswa, yaitu membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan secara langsung ilmu akuntansinya yang telah dipelajari selama perkuliahan. Yang kedua itu membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga itu mengasah kepercayaan diri, melatih komunikasi serta bersosialisasi dalam lingkungan kerja. Yang kedua itu bagi Politeknik Negeri Padang, yaitu dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Yang kedua yaitu menjamin tercapainya tujuan pendidikan yang profesional. Yang ketiga yaitu bagi entitas atau bagi PT Bank Mandiri kantor cabang Padang, yaitu membantu entitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua itu memberikan pengajaran bentuk dalam kepedulian terhadap dunia pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 2, yaitu profil entitas. Yang pertama yaitu sejarah. PT Bank Mandiri KC Padang ini dulu didirikan tahun 2015 dan mulai beroperasi tahun 2016, dan di saat itu dipimpin oleh Bapak Dimas Istiawan, dan bank tersebut dulunya beralamat di Jalan Proklamasi nomor 51 Alanglaweh, Kota Padang. Jadi semakin meningkatnya jumlah nasabah, pertumbuhan aset, bank tersebut pindah ke Jalan Diponegoro nomor 9 belakang Tangsi, Kota Padang, dan mulai diresmikan tanggal 15 Februari tahun 2021.
Yang kedua, langsung saja kita masuk ke profil entitas. PT Bank Mandiri Taspen KC Padang ini adalah suatu lembaga keuangan yang berjenis perbankan di Indonesia. Nah, PT Bank tersebut beralamat di Jalan Diponegoro nomor 9 belakang taksi Kota Padang. Nah, di sini ada PT Taspen, ada PT Bank Mandiri Taspen. PT Taspen atau tabungan dan asuransi hari tua ini adalah suatu, cara singkatnya kalau PT Taspen ini adalah tempat pengurusan dana pensiunan bagi PNS atau Asabri, bisa juga tempat pembayaran. Nah, sedangkan kalau PT Mandiri Taspen itu tempat pembayarannya, tempat mitra dari Taspen, tempat pembayaran dana pensiunannya. Langsung saja kita masuk ke visi misi PT Taspen KC Padang ini. Yang pertama, visi itu menjadikan mitra terbaik dan terpercaya dalam memberdayakan dan mesejahterakan. Yang kedua, ada misi perusahaan, yaitu yang pertama menciptakan pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan melalui produk dan layanan keuangan terbaik. Yang kedua, ada fokus pada kebutuhan UMKM dan pensiunan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun budaya kerja yang dilakukan oleh perusahaan, yang pertama yaitu ada amanah, kedua kompeten, yang ketiga harmonis, yang keempat loyal, yang kelima adaptif, yang keenam yaitu kolaboratif. Adapun produk usaha yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Taspen KC Padang ini adalah pertama ada produk simpanan, yaitu meliputi tabungan simantap berjangka, tabungan simantap pensiunan, tabunganku, deposito, dan giro. Dan juga ada produk kredit yaitu kredit mantap pensiun. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 3, yaitu pelaksanaan kegiatan. Yaitu poin pertama yaitu tentang gambaran kegiatan, di mana saya melakukan praktek kerja lapangan di Bank Mandiri Taspen KC Padang, yaitu selama 3 bulan dari tanggal 15 Februari sampai 15 Mei 2021, di mana jam efektifnya itu setiap minggu dari hari Senin sampai hari Jumat, dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Adapun kegiatan praktek kerja lapangan yang saya lakukan di Bank Mandiri Taspen KC Padang ini, yang pertama yaitu melakukan autentikasi nasabah pensiunan. Autentikasi di sini adalah suatu proses verifikasi yang dilakukan guna untuk memastikan bahwa dana pensiunan itu diperuntukkan untuk orang yang berhak dan juga atau pensiunan belum meninggal dunia. Nah, sebelum melakukan autentikasi ini, para pensiunan harus melakukan enrollment dulu, yaitu enrollment Taspen, yaitu melakukan proses perekaman biometrik, yaitu wajah, sidik jari, dan suara. Nah, setelah melakukan datanya telah berhasil terekam, maka bisa dilakukannya autentikasi, yaitu memverifikasi wajah pensiun. Autentikasi ini dilakukan secara berkala. Yang pertama itu autentikasi yang dilakukan sekali sebulan bagi penerima dana veteran. Yang kedua yaitu autentikasi yang dilakukan 2 kali sebulan bagi penerima pensiunan sendiri atau janda atau yatim atau tidak memiliki ahli waris lagi. Yang ketiga yaitu autentikasi yang dilakukan 3 kali sebulan, yaitu bagi penerima pensiunan yang memiliki ahli waris, contohnya seperti pasangan dan anak. Yang kedua yaitu mengambil nomor antrian nasabah pensiunan menggunakan Smart Bank System. Smart Bank System ini adalah suatu layanan teller yang mempermudah nasabah pensiunan untuk bertransaksi. Jika semula transaksi ini dimulai dari mengisi slip kertas berupa transfer atau tarik tunai, maka layanan ini digantikan oleh layanan digital atau menggunakan Smart Bank System dengan cara mengesek kartu ATM jika ada dan memasukkan nomor rekening yang terdapat dalam buku tabungan. Yang ketiga yaitu pengarsipkan dokumen. Nah, dalam melakukan proses pengarsipan ini, formulir dikumpulkan sesuai dengan jenis aplikasi dan diarsipkan menurut tanggal. Nah, adapun dokumen yang diarsipkan, yang pertama yaitu ada aplikasi deposito, pencairan deposito, tabungan simantap berjangka, tabunganku, permohonan ATM, dan Asabri. Yang keempat yaitu pengisian aplikasi formulir pembukaan rekening pensiunan, di mana formulir ini diisikan sesuai dengan KTP atau paspor jika ada, dan NPWP. Yang kelima yaitu melakukan stok opname kartu ATM nasabah, yang merupakan salah satu bentuk perhitungan fisik yang gunanya untuk mengecek kebenaran kartu ATM nasabah, yang membandingkan kartu ATM nasabah secara fisik dengan yang ada di catat sistem. Nah, stok opname ini dilakukan sekali sebulan. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka dilakukan stok opname kembali.
Yang keenam yaitu melakukan stempel dokumen, yaitu membubuhkan cap nama customer service dan pejabat bank, cap CV di setiap tanda tangan nasabah, dan juga cap kopi asosiasi beserta tanggal di setiap fotokopi KTP atau paspor jika ada, dan NPWP. Berikut dokumennya. Yang pertama yaitu aplikasi deposito, pembukaan rekening, permohonan kartu ATM, dan juga tabungan Simantak Berjangka. Yang ketujuh yaitu mengisi logbook IndexClick, yaitu mencatat dokumentasi kredit. Yang kedelapan yaitu mengelompokkan kartu ATM nasabah, di mana kartu ATM ini dikelompokkan menurut abjad sesuai dengan namanya. Setelah itu diikat menggunakan karet dan langsung dimasukkan ke berangkas, disusun rapi. Yang kesembilan yaitu mencetak laporan nasabah, di mana laporan tersebut dicetak setelah dilakukannya pengisian aplikasi formulir pembukaan rekening pensiunan. Nah, pencetakan laporan tersebut adalah rangkuman dari keseluruhan data nasabah yang akan diserahkan ke bagian RBC atau Risk Business Control, yang tujuannya untuk memastikan kebenaran data nasabah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 4, yaitu pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama itu hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan terhadap PKL. Di sini saya dapat bersosialisasi terhadap rekan-rekan kerja maupun dengan nasabah, dan juga dapat menambahkan pengalaman dunia kerja. Yang kedua yaitu manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill. Di sini saya dapat melatih komunikasi saya, contohnya menanggapi berbagai keluhan nasabah dan memberikan informasi secara efektif dalam menawarkan suatu produk usaha, dan juga dapat mampu beradaptasi dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Mungkin kalau evaluasinya saya kurang mampu dalam berbicara di depan umum. Yang ketiga yaitu manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif. Di sini saya dapat menambah suatu pengetahuan, pemahaman dalam bekerja. Yang kedua yaitu dapat menganalisis seperti melakukan stock-name. Mungkin evaluasinya saya memiliki perasaan takut gagal maupun dikritik dalam menyampaikan suatu ide. Yang keempat yaitu identifikasi kunci sukses dalam bekerja. Yang pertama yaitu harus menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua yaitu banyak mempelajari hal-hal yang baru, dan juga harus memperhatikan etika dalam bekerja, dan juga jadikanlah suatu kesalahan sebuah pembelajaran. Yang kelima yaitu rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan. Di sini saya memiliki banyak kekurangan, contohnya seperti kurangnya berkomunikasi di depan umum dan juga mengeluarkan ide dan kreativitas. Nah, maka dari itu mungkin saya akan belajar lagi untuk akan hal percaya diri, berkomunikasi di depan umum, dan juga percaya diri dalam mengeluarkan ide dan kreativitas yang saya miliki. Baiklah, mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan dari hasil praktek kerja lapangan saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.